Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menggelar soft launching pencanangan gerakan zona bullying pelajar dan pendidikan berbasis kasih sayang bertempat di Gedung Negara Sumedang. Soft launching zero bullying dan pendidikan berbasis kasih sayang pada Satuan Pendidikan dihadiri penjabat Bupati Sumedang, penjabat Sekda Sumedang, DPPKB, bagian Kesra Setda Sumedang, serta narasumber juga para kepala sekolah se-Kabupaten Sumedang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Dian Sukmara mengatakan, dirinya berbahagia pada hari ini seluruh elemen dan sistem yang berkembang di Kabupaten Sumedang terjalin komunikasi dengan baik dan serempak, mulai dari SD, TK, bahkan SMP, SMA, SMK. Semua berkomitmen berkumpul bersama untuk dapat bagaimana mendesain sebuah sistem pendidikan dalam pengendalian terjadinya bullying dan perundungan yang sulit dihindari. Diharapkan dengan pencernaan atau soft launching ini, akhirnya nanti secara bertahap akan semakin menguatkan untuk bagaimana mengembangkan amanah untuk mencetak anak-anak yang lebih baik, yang lebih produktif, dan nyaman di dalam lingkungan pendidikan. Alhamdulillah saya bahagia sekali pada hari ini karena seluruh elemen dan sistem yang berkembang di Kabupaten Sumedang dan jaring pendidikan ini semuanya serempak, mulai dari SD, TK, bahkan SMP, SMA, SMK semua berkomitmen berkumpul bersama untuk dapat bagaimana mendesain sebuah sistem pendidikan dalam pengendalian terjadinya bullying dan perundungan. Itu sulit dihindari apabila kita tidak memiliki sistem jaringan yang kuat, tersistemkan antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain. Nah, sehingga diharapkan dengan pencanangan ini atau soft launching ini pada akhirnya nanti secara bertahap kita akan semakin menguatkan untuk bagaimana kita mengemban amanah untuk mencetak anak-anak yang lebih baik, yang lebih produktif dan nyaman berada di lingkungan pendidikan. Jadi kita bagaimana mendesain sebuah sistem pendidikan yang diselenggarakan dalam berbagai karakteristik sekolah itu bisa memberikan satu kenyamanan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sehingga bisa mencapai kematangan kedewasaannya dan berperan aktif produktif bagi bangsa dan negaranya tentunya. Hal ini tentu dalam rangka persiapan kita 100 tahun Indonesia di 2045 itu dengan nama Indonesia Emas. Nah, sehingga mereka yang sekarang berusia 17, berusia 23, 20, tinggal 20 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Kalau mereka tidak disiapkan dengan baik melalui berbagai alternatif di antaranya tentang isu bullying dan perundungan ini, mau akan menjadi bangsa seperti apakah kita? Nah, tingkat bullying kita belum terukur secara baik, tapi kami sudah mencoba melakukan leveling. Level pertama itu ketika bullying menjadi norma di sekolah sehingga orang tidak merasa salah kalau dia berbuat salah. Itu konyol sekali. Siapapun yang merasa tidak bersalah dan berbuat salah itu sebuah lingkungan buruk. Itu di level 1. Dan kita akan berusaha dari level 1 itu menjadi naik ke level 2. Level 2 itu bullying sudah tidak lagi menjadi norma. Artinya apa? Orang berbuat salah itu ngaku dong salah. Nah, gitu. Merasa dia salah. Nah, itu di level 2. Dan di level 3 kita tidak lagi bisa mendengar, tidak lagi kita mendapatkan informasi tentang ada bullying terabaikan. Maka kita kerjasama dengan pihak kejaksaan, dengan kepolisian. Nah, itu harus melakukan tindakan yang lebih jelas, lebih terarah. Nah, dan tahap keempat itu kita diusahakan betul-betul sekolah itu sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang nyaman, memberikan kenyamanan bagi siswa, terbebas dari bullying, siswa-siswa bebas berkreasi, berkreatif, dari semua elemen masyarakat memberikan satu dukungan yang kuat. Itu jadi kita baru berusaha ke dalam leveling. Jadi belum bisa mengukur berapa tingkat bullying ataupun ini bullying itu kan masif masalahnya di mana-mana. Berdasarkan catatan ada yang di garis bawahi paling parah misalkan catatan di pihak Dinas Pendidikan, Pak. Sebagian besar kalau di Dinas Pendidikan itu kan penanganannya secara edukasi ya. Nah, yang sudah terlanjur itu sudah masuk ke proses pelaporan. Itu kita kerjasama dengan Polsek langsung ke pelaporan di Ada contoh kasus nggak kira-kira? Oh, banyak, silakan aja nanti di Kejari juga banyak, di kepolisian juga banyak. Itu yang lebih pekan itu saya tidak bisa membocorkan masalah itu. Oh, iya. Maka hadir juga tadi sebagai narasumber Ibu Jaksa Anak ya, yang nanti merepresentasikan bagaimana daerah mana sehingga beliau sekarang terjun ke sekolah secara ekstra terus.